من أنا من أنا لولاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. صدق الله العظيم. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, barusan sama-sama kita dengarkan dari bacaan sebahagian ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Luar biasa. Beginilah Al-Quran. Ketika kita baca dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan benar, maka dia akan menyentuh qalbu, menyentuh hati, menjadi penenang. Allah juga sudah ingatkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika ingin mencapai ketenangan, perbanyak zikir. Dan zikir yang terbaik dalam kehidupan ini adalah zikir dengan membaca Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran kita ketahui bersama menjadi syifa juga sebagai obat. Dan luar biasa Al-Quran yang kita baca itu akan bernilai pahala yang berlipat ganda. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita membaca Al-Quran satu ayat saja, satu surah saja, atau satu huruf saja. Kata Rasulullah, satu huruf itu akan bernilai 10 kebaikan pahalanya. Alif lam mim, kata Rasul, bukan katakan satu huruf tapi 3 huruf. Alif lam mim. Luar biasa. Maka mari kita isi sisa-sisa kehidupan kita ini dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Mungkin bisa kita baca Al-Quran itu di kantor, di tempat kita bekerja, di rumah. Karena memang Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, nawiru buyutakum bisalah wa bitilawatil Quran. Hiasi rumahmu itu dengan 2 hiasan. Bukan keramik yang mantap, lukisan, tidak. Tapi kata Rasulullah adalah dengan 2 hiasan. Pertama, bisalah. Banyakkan sholat di rumah kita, banyakkan sujud di rumah kita. Yang kedua, bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Subhanallah. Kalau 2 hal ini yang sudah kita hiasi rumah kita, walau bergubulkan nipah, tapi insya Allah rumah akan mendatangkan ketenangan. Rumah tangga juga anak menjadi soleh dan solehah. Subhanallah. Seperti kita dengarkan anak-anak kita tadi. Insya Allah. Mudah-mudahan. Dan lebih jauh lagi Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasul. Karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya ketika saat itu tidak ada pertolongan. Al-Quran datang memberikan syafaat kepada kita. Subhanallah. Inilah yang kita harapkan sisa umur yang hidup kita ini, yang sebentar ini, tapi nanti kita akan menikmati dengan bacaan Al-Quran kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai penuntun kita. Karena di dalam Al-Quran lengkap. Apa yang tidak ada dalam kehidupan ini dalam Al-Quran tercatat semua. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai kompas pedoman dalam kehidupan kita.
Kalau sudah kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, maka selamatlah kita fid dunya wal akhirah. Tetapi para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran itu, bukan hanya sekedar melakukan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membaca dengan bertajwid. Sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran dengan bertajwid itu, dengan benar fasohanya baik, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, maka itu adalah suatu kewajiban fardu ain tiap-tiap kita untuk membacanya dengan benar dan mempelajarinya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di dunia ini adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Hari ini, zaman yang kita hadapi ini, mari kita renungkan. Pertanyaan yang timbul, masihkah kita seperti dulu? Masihkah seperti orang-orang tua kita dahulu ketika maghrib datang, anak-anak disuruh mandi, setelah itu dia duduk dan menunggu azan maghrib. Setelah dia azan maghrib datang, mereka sholat bersama, lalu dia ambil rehalnya masing-masing dan dia duduk semua membaca Al-Quran, sehingga maghrib itu rumah ke rumah terdengar bacaan Al-Quran. Masihkah hari ini terjadi? Masihkah kita amalkan itu? Atau sebaliknya hari ini lebih banyak kita membaca HP, WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Renungkan itu saudara-saudara sekalian. Kalau ini sudah terjadi, Masya Allah, jangan heran bumi ini akan berguncang. Jangan heran air laut mungkin akan naik ke daratan. Kenapa? Karena sudah langkah dan jarang sudah baca Al-Quran. Maka jangan heran juga terjadilah musibah di sini berganti. Masya Allah. Memang Rasulullah memprediksikan bahwa suatu akhir zaman nanti Al-Quran hanya tinggal tulisan. Dan ini akan terjadi kiamat, saudara-saudara sekalian. Masjid akan tinggal sebuah nama saja, tapi yang membacanya sudah kurang Al-Quran ini, Masya Allah. Oleh karena itu, mari selamatkan rumah tangga kita. Kita selamatkan anak-anak kita dengan gemar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini insya Allah, doakan anak kita ini menjadi hafizah, menjadi anak-anak yang penghafal Al-Quran, sehingga nanti kalau akan menolong kita, akan memberikan syafaat. Karena memang kata Rasulullah, satu anak yang menghafal Al-Quran, dia akan memberikan naungan, dia akan memberikan syafaat, dan akan memberikan 2 mahkota kepada ayah ibunya. Subhanallah. Cukuplah kita yang bodoh, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita tidak punya ilmu, mungkin kita tidak cukup amal, tapi anak-anak kita jangan pula kita biarkan mereka tidak membaca Al-Quran, tidak menuntut ilmu. Nah, harapan kita di tangan mereka. Begitulah orang tua dulu berkata, wahai anakku, ibu adalah petani, ayahmu juga petani. Ibu bodoh, tidak punya apa-apa, tapi jangan pula kau nak menjadi seperti ayah dan ibumu yang tidak punya apa-apa. Harapan ibu, ayahmu digantungkan di pundakmu, supaya kelak kau bisa menjadi kebanggaan, kau bisa menuntut ibu masuk dalam surga. Inilah seorang tua yang soleh dan soleh mengharapkan, insya Allah, pahala dari anak. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan dengan doa bacaan Allahumma ja'al auladan solihan hafizina Qur'an wa sunnatil fuqaha fid din hayatu fid dunya wal akhirah, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Terus membaca Al-Quran, karena menuntut ilmu, membaca Al-Quran tidak ada batasnya. Batasnya ketika kita meninggal dunia, insya Allah. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam ini. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana